Jika para bumil meminum asam folat yang berlebihan, dapat menyebabkan autis pada anak. Hai Mams, apa kabar? Gimana nih kehamilannya? Semoga baik-baik saja ya. Para Mams, tahu belum nih vitamin dan mineral apa saja yang penting dikonsumsi saat hamil? Yuk kita cek videonya. Yang pertama adalah asam folat. Asam folat baik dikonsumsi untuk mencegah cacat tabung saraf. Nah, cacat tabung saraf ini dapat terjadi 28 hari sejak terjadinya pembuahan. Jadi sebaiknya Mams konsumsi minimal 1 bulan sebelum merencanakan kehamilan ya. Cacat tabung saraf yang paling sering terjadi adalah anencefali dan spina bifida. Ini adalah gambar anencefali, di mana kondisi ini berbahaya bagi bayi, di mana bayi dilahirkan tanpa beberapa bagian otak dan tulang tengkorak. Kalau yang ini adalah gambar spina bifida, di mana beberapa ruas tulang belakang tidak menutup dengan sempurna, hingga menyebabkan celah. Untuk menghindarinya, para mams bisa konsumsi makanan yang kaya akan kandungan asam folat atau dengan konsumsi suplemen. Beberapa makanan yang kaya akan asam folat itu seperti kembang kol, brokoli, jagung, alpukat, buah bit, pepaya, dan juga jeruk. Nah, untuk dosis asam folat sebelum hamil adalah 400 mikrogram, sedangkan saat hamil perlu ditambah 200 mikrogram, sehingga menjadi 600 mikrogram. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa jika para bumil meminum asam folat yang berlebihan, dapat menyebabkan autis pada anak. Oleh sebab itu, sebaiknya jangan mengkonsumsi asam folat yang berlebihan ya, Mam. Seperti contoh, jika sudah minum suplemen asam folat, tidak perlu lagi barengi dengan mengkonsumsi susu hamil yang terdapat kandungan asam folat di dalamnya. Nah, untuk yang ingin promil, asam folat juga meningkatkan kesuburan loh. Dan untuk pria dapat juga mengkonsumsi asam folat karena dapat meningkatkan kualitas dari sperma. Yang kedua adalah kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk pertumbuhan gigi dan tulang janin. Janin akan mengambil kebutuhan kalsiumnya dari cadangan para mams. Jika kalsium yang mams konsumsi tidak cukup, mams dapat berisiko terkena osteoporosis pada kemudian hari. Kalsium juga penting loh mams untuk menghindari preeklamsi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan. Biasanya gejala yang sering dikeluhkan pada ibu hamil itu adalah seperti pegal-pegal pada badannya. Karena itu biasanya dokter meresepkan kalsium pada trimester kedua. Untuk makanan yang kaya akan kalsium itu contohnya adalah susu, keju, brokoli, yogurt, dan jeruk. Nah, untuk dosisnya sendiri, kalsium itu adalah 1200 sampai 1300 mg. Jika mams konsumsi susu, dalam susu sapi itu terdapat 143 mg kalsium per saji. Susu hamil kurang lebih 320 mg per saji. Yang selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D diperlukan untuk membantu penyerapan dari kalsium. Bagi mams yang sedang hamil, vitamin memiliki manfaat untuk pertumbuhan tulang dan gigi pada janin, menurunkan risiko pertumbuhan janin terhambat, menurunkan risiko preeklamsi, serta diabetes pada kehamilan. Mams bisa mendapatkan vitamin D dari sinar matahari, mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin D, serta dari suplemen. Untuk mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh mams membutuhkan sinar matahari. Oleh karena itu, harus sering-sering berjemur ya mams. Makanan dan minuman yang mengandung vitamin D seperti ikan salmon, udang, susu, sereal, yogurt, kuning telur, jamur, dan lain-lain. Dosis vitamin D dalam kehamilan itu adalah 600 IU. Yang selanjutnya adalah iodium. Iodium adalah mineral yang penting diperlukan untuk perkembangan otak dan sistem saraf janin, mencegah keguguran, bayi lahir mati, mencegah pertumbuhan bayi pendek, serta gangguan pendengaran pada bayi. Mams bisa mendapatkan iodium dengan mengkonsumsi susu, keju, yogurt, stroberi, kentang, dan lain-lain. Untuk dosis iodium selama hamil adalah 220 mikrogram per hari. Selanjutnya adalah zinc. Zinc penting dikonsumsi oleh mams untuk membantu perkembangan otak janin. Selain itu nih mams, zinc membantu pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh baru serta membantu menghasilkan energi loh. Zinc bisa didapatkan oleh mams dengan mengkonsumsi daging merah, kepiting, yogurt, sereal, dan lain-lain. Untuk dosisnya sendiri pada kehamilan adalah 12-20 mg per hari. Yang selanjutnya adalah zat besi. Zat besi dibutuhkan oleh tubuh mams untuk membentuk sel darah merah.
Jika kadar besi rendah pada tubuh mams, oksigen tidak dapat dibawa oleh sel darah merah ke seluruh tubuh mams dan janin. Apa yang terjadi jika mams kekurangan zat besi? Dapat terjadi anemia pada kehamilan yang ditandai dengan gejala mudah lelah, pusing, pucat. Besi juga berfungsi untuk mencegah kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta mencegah perdarahan saat persalinan. Sumber zat besi adalah daging, roti, sereal, sayur hijau seperti bayam. Sumber hewani lebih mudah diserap ya mams oleh tubuh daripada sumber nabati. Nah, untuk konsumsi zat besi juga sebaiknya dibarengi dengan konsumsi vitamin C ya mams, karena vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi. Sumber vitamin C itu seperti kiwi, strawberry, tomat, dan lain-lain. Untuk dosis zat besi adalah 30-60 mg besi elemental per hari. Yang selanjutnya adalah omega 3. Omega 3 bermanfaat untuk perkembangan saraf, otak, dan mata pada janin dalam kandungan. Selain itu, omega 3 bermanfaat untuk menurunkan risiko alergi pada anak, menurunkan risiko kelahiran prematur, menurunkan risiko preeklamsi, serta meningkatkan ASI. Omega 3 tidak dibentuk oleh tubuh ya mams, oleh karena itu mams bisa mendapatkannya dari mengkonsumsi salmon, telur, yogurt, susu, atau dari suplemen. Untuk dosisnya adalah 1,4 gram per hari. Yang selanjutnya adalah vitamin B kompleks. Yang akan dibahas di sini adalah selain B9 atau asam folat. Pertama adalah B1. B1 penting untuk perkembangan otak pada janin. Contoh makannya adalah oat, salmon, kacang polong. Dosisnya adalah 1,4 mg per hari. Yang selanjutnya adalah B2. B2 penting untuk kesehatan mata serta membuat kulit mams lebih segar. B2 juga penting untuk perkembangan tulang, otot, saraf pada janin serta menurunkan risiko terjadinya preeklamsi. Bisa mendapatkannya dari almond, tempe, bayam, jamur, wortel. Dosisnya adalah 1,4 mg per hari. Selanjutnya adalah B3. B3 penting untuk perkembangan otak pada janin, menjaga kesehatan saraf dan kulit, mengurangi mual muntah, serta meredakan migrain. Mams bisa mendapatkannya dari dada ayam, kacang-kacangan, biji bunga matahari, serta alpukat. Dosisnya adalah 18 mg per hari. Yang selanjutnya adalah B5. B5 membantu mengurangi kram-kram otot, membantu metabolisme karbohidrat, protein, lemak, serta membantu mengurangi stres. Mams bisa mendapatkannya dari memakan oats, alpukat, jeruk, susu, pisang. Dosisnya adalah 6 mg per hari. Selanjutnya adalah B6. B6 membantu mengurangi mual muntah dalam kehamilan, bantu perkembangan otak dan saraf pada janin, bantu mencegah berat badan lahir rendah. Sumbernya adalah bayam, kacang, pisang, pepaya, alpukat. Dosisnya adalah 25-50 mg per hari. Selanjutnya adalah B7. B7 penting untuk perkembangan janin selama kehamilan dan mencegah kerontokan pada saat hamil. Sumbernya adalah dari oat, susu, jamur. Dosisnya adalah 30 mikrogram per hari. Yang selanjutnya adalah B12. B12 penting untuk perkembangan tabung saraf, otak, dan tulang belakang pada janin. Mams bisa mendapatkannya dari susu kedelai, sereal, susu, yogurt. Dosisnya adalah 2,6 mikrogram per hari.